Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devida Trambarwati dari kelompok 3 dan kelompok kecil 3.4. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 pada modul 3. Langkah pertama, kita membuka aplikasi AutoCAD yang akan timbul tampilan seperti ini. Lalu kita menekan Start Drawing. Nanti kayak gini ya. Terus kita ubah dulu ukurannya menggunakan units ya. Ketikkan pada komen di bawah units. Lalu akan precision-nya ubah, tadi tuh ubah precision dari sini, kita ubah menjadi ini, 0,00. Lalu kita membuat garis bantu, aktifkan orto, garis bantunya 95. Udah seperti ini ya. Lalu kita membuat circle menggunakan circle diameter, di sini 14 ya. Lalu yang lebih besarnya lagi 32, yang lebih besarnya lagi 50. Lanjut ke sebelah kanan, diameter juga, ukurannya yang kecilnya itu 32, besarnya itu 60. Dan yang lebih besarnya lagi itu 80. Udah seperti ini, lalu langkah kedua kita bisa offset dulu atau buat lingkaran ini, tapi kalau aku mau offset dulu. Oh, lakukan sini 7, ya kayak gini 7, ke atas 7, baru ke bawah juga 7. Ini ya. Lalu kita buat juga ini ke sini menggunakan line, ini ke sini sepanjang 70. Sudah, kita offsetin juga, tekan O, baru 7, ini ke atas 7, ke bawah 7. Ya, sini, lalu kita buat ini ya, yang lingkaran yang dalam ini menggunakan line lagi, kita buat dulu jari-jarinya, ini ke atas 16. Sudah, lingkarannya kita butuh 10. Udah seperti ini, tekan objek, lalu tekan di sini ada array ya, di sini ada rectangular array, path array, di sini kita tekan yang polar, lalu kita tekan center ya, seperti ini ya tampilannya. Lalu yang untuk mengubah ini yang dibutuhkan cuma 3, kita di sini ada items, kita tekan 3, otomatis akan berubah seperti ini. Lalu langkah yang di sininya lagi, kita buat garis jari-jarinya, di sini 30. Lalu circle-nya diameternya 14 ya, beda dengan yang sebelah kiri, soalnya dia lebih besar. Sini array, baru tekan center, yang dibutuhkan 8, tekan 8, seperti ini ya. Lalu ini kita ubah menjadi seperti yang diinginkan pada soal, garis putus-putus ya. Di sini ada isodash, isodash space, isodash long dash, dot, kita tekan yang ini. Karena yang diinginkan pada seperti ini. Udah ya tampilannya seperti ini, lalu tekan OK. Lalu kita tekan dulu objeknya ini, ubah ininya, layernya menjadi acat, lalu kita tekan ini, yang ini, untuk mengubah ukuran pada ininya nih, garis putus-putusnya. Karena di sini line type-nya masih 1, kita butuhkan 0,5 supaya terlihat pada soal. Tuh, seperti ini ya. Lanjutkan langkah yang sama seperti yang kanan, yang sebelah kiri, acat ya. Lalu kita ubah lagi ukuran line type-nya. Ini tekan dulu 0,5, 0,5. Udah seperti ini. Lalu kayak gini udah.
Langkah selanjutnya kita buat ini. Garis dari sini ke sini 45 ya. Ubah dulu ininya menjadi belayar lagi. Udah ya, 45 harusnya. Makan line. Sini 45, ke samping kiri 15, ke bawah 170. Ke samping kanan 15. Terus ini menyesuaikan, ikutin ini. Udah gitu, udah gini ya. Terus langkah ke selanjutnya, kita buat dulu ini lingkaran yang di sini tuh ada lingkaran yang melengkung di sini menggunakan tantan radius supaya lebih mudah. Kan sini di radius yang dibutuhkan 179. Seperti ini timbulnya. Lalu kita bisa trim terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya, kita lalu langkah selanjutnya kita fillet F, enter, R, enter. Di sini kita butuh di bagian sini 15 ya, jadi kita tekan 15. Nih, baru tekan ini dan ini. Udah. Lalu di bagian sini, di bawahnya juga 15. F, F, enter, R, enter, 15. Udah seperti ini. Lalu lanjut kita buat garis di sini. Supaya kita kan menyambungin ini ke sini tuh. Kita buat dari sini ya. Ini ke sini ukurannya adalah 90. Udah. Lalu kita lanjut matikan ortonya dulu. Ini ke sini. Ya. Kita buat dulu ini di sini ke bawah supaya bisa di endpoint gitu. Lanjut kita buat garisnya gunakan line. Ini di sini ya. 90 sini 90. Bisa dari sini dulu ke sini. Nah, udah seperti ini ya. Lalu kita bisa fillet. Enter, R enter. Di sini 14 ya. 14. Ini ke sini. Ya, itu udah. Ini bisa kita offset tuh. Offset 15 ya. Ke atas. Sudah seperti ini. Lalu kita bisa trim lagi, fillet lagi. F enter, R enter. Ini ke sini. Trim ya, ini ke sini. F enter, R enter. 6. Udah. Ini ke sini 6 juga ya. F enter, R enter 6. Udah gini. Lalu kita fillet juga nanti ini ke sini. Cuman karena ini kayaknya nggak bisa ya di fillet karena ini nggak nyambung. Kita hapus aja dulu kali ini. Tahu lagi. Ini ke sini 90. Aktifkan aja ortonya dulu supaya lurus ya. 90. Sudah, habis itu kita matikan orto ke sini. Sudah. Lalu kita bisa fillet ya udah. F enter, R enter. Salah. F enter, R enter. Kita buat ini dulu. Offset dulu ya. Supaya lebih mudah. Offsetnya 15. Nih, seperti ini. Kita bisa, ini udah bisa di fillet. F enter, R enter. 10.
ini ke sini tadi 14 ya. F enter, R enter 14. Tekan ini. Tekan ini. Ya, tekan ini. Terus kita ini lagi, kita lihat lagi yang bagian ini ya. Ini itu 6 juga ya. F enter, R enter 6. Tekan ini, lalu tekan ini. Udah, ini juga F enter, R enter 6. Ini dan ini. Udah gitu. Kita trim di bagian ini juga. Ini 6. 6. Ini F enter, R enter 6. Sini. F enter, R enter. F enter, R enter 6. Gak usah dulu yang itu ya. Lanjut dulu kita buat yang ini. Tantan radius circle. Menggunakan tantan radius dari sini ke sini. Itu 115. Salah ya, kita berarti dari dalamnya lagi. Ini ke sini. 115. Seperti ini. Udah, habis itu kita trim ya, bisa kita trim. Hapus bagian yang tidak perlu ya. Udah jadi seperti ini ya, terus kita bisa fillet lagi. F enter, R enter, filletnya 6. Bagian ini dengan ini. F enter, F enter, R enter 6. Ini dengan ini. Udah. F enter, R enter 6. Seperti ini. Lalu kita buat di sini. Ini begini ya. Ini ke bawah. Tekan saja ortonya. Kayak gini. Baru kita bisa menggunakan itu lagi, offset lagi. Cuman saya lebih milih kayak gini aja. Karena ini ukurannya udah sama. Udah. Terus itu kita trim ya bagian yang nggak perlu. Kayak gini. Trim. Lalu kita tekan ini. Udah kayak gini ya. Terus itu kita bisa trim lagi nih bagian yang ini, dan ini. F enter. Ada hapus dulu. Set escape. F enter, R enter. Yang diperlukan 6 juga. 6. Di bagian sini. Ini. Lalu yang di bagian sini juga 6 ya. Bagian sini juga 6. F enter, R enter 6. Ini. Udah. Terus ini juga 6 ya. F enter, R enter 6. Ini ya.
Habis itu kita habis itu kita ini bagian ini F enter 6. Itu ini bagian ini juga F enter R enter, tapi di sini 10 ya. Ini sini 10. Gini. Jadi udah jadi ini bagian ini. Terus ini kita bisa trim bagian yang ini karena nggak diperlukan ya. Trim. Ini dan ini garis bantunya udah nggak diperlukan lagi. Ini ini dan ini. Lalu kita trim juga bagian yang kelebihan kayak gini nih. Trim aja. Udah kayak gini ya. Langkah selanjutnya kita membuat di sini ada kayak menggunakan ini. Zoom dulu. Ukurannya adalah kita buat ini ya. Lanjut. Hapus dulu ini supaya ini harus kayak sampai ujung gitu. Kita hapus dulu ini. Gunakan line, aktifkan ortonya ini supaya lurus ya, sampai ujung. Ini. Udah gitu, ini hapus aja di trim karena enggak perlu ya. Nah, so, ini udah kayak gini. Dari sini kita buat ke sini ya. Ke sini 5, ke bawahnya 10. Ini harusnya 55, ukurannya 10 pokoknya. Udah gitu kita buat lagi. Dari sini 3. Ukurannya 6, jadi atas 3, bawah 3. 3, ininya 6. Udah kayak gitu, kita bisa ini. Terus kita bisa yang namanya meng-offset. Ukurannya 5. Ini. Lalu kita menggunakan ini ke, matikan dulu ortonya, ini ke ukuran yang tadi ya, ini kan kalau ke sini tadi 3, ini ke sini tadi tuh 5, jadi ke sini. Lanjut. Ini 3, ini 3, ini 5, jadi ke sini. Lalu tekan ini. Udah kayak gini ya. Lanjutnya kita buat ini. Ini. Ini sini tuh garisnya terserah aja. Sini. Tekan orto supaya lurus. Ya, kira-kira segini. 14. Ini bawahnya butuh 16. Kayak gini. Kita buat pakai draw. Ini fotonya. Ini ke sini. Kita menggunakan mirror saja ya, supaya lebih cepat. Kita buat dulu yang di atas sini ya. Kayak gini. Kayak gini.
Ya Allah. Bawah, bawah, terus kayak gini. Oh, ke atas dulu ini, ke sini. 5. Ya, 5 aja. Udah, terus tuh pakai ini. Ini kan kayak gini, ini kayak gini, lurus. Terus dia ke bawah gitu. Kan. Terus dia kayak gini. Ya kan? Bawah, agak atas sedikit, lalu kayak gini. Terus tekan enter tadi harusnya. Ini, ini, ini. Lalu tadi di 5 ya. Ini. Memang agak di sini agak ini ya. Kita nambah aja kali ukurannya. Kurang. Kalau 5 tuh kurang. 7. Ya, terus tuh buat lagi. Bentar. 7. Kayak gini. Ya, terus tuh kita agak ke bawahkan ini. Lalu cari ini. Bentar. Nah, gini. Terus tuh kita buat di sini kita mirror kan bisa. Di mirror kan aja. Di mirror. Di mirror. Ini. Nah, seperti ini. Sudah. Lalu kita buat lagi garis yang itu ya. Ini tadi ini. Di sini. Ini tuh masuk ke dalam kayak gini, lalu dia kayak gini. Maju dulu baru ini kita majuin ya. Gini. Kayaknya tapi ini kurang lebar lagi dikit lagi. Nih, ini. Terus itu udah kita buat ini ke sini. Kita bisa ini kali ya. Terus balik. Ini ke sini. Sini. Ini ubah aja ukuran dia 3. Kecilan. Berapa ya tadi? 16, 13. Nanti ubah jadi 14 kali. Tadi 14, 13. Ini. Sudah. Sini berarti nah kayak gini. Setelah
ini ke sini. Ini ini. Terus ini atasnya ini plus kita salah tuh. Kita angkungin ya. Ini ke sini dulu, terus ke sini. Nah, bentar. Terus itu ini kan ukurannya salah ya. Terus kita ke depan. Nah, terus ini kita majuin sedikit. Bisa trim ya. Trim. Ya, gini. Ininya kurang ke dalam gitu. Kita ke dalam kan. Nah, ini itu kita menggunakan ini uh, angle ini ke sini. Ini kita perlunya ininya bukan satu ya. Ini deh. Ya ini. Ini. Cek lagi. Nah, kita hapus bagian ini. Karena udah tidak diperlukan ya. Ini hapus juga. Berarti ini kan tadi belum di trim. Yang ini tadi belum di trim. Kita trim dulu. Kita trim, kita fillet. R-nya. Sini perlu R-nya 6. Bukan objek. Dan ini udah. Lalu semua di fillet. Jadilah soal pada modul 3 pada praktikum AutoCAD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Diofra Malatodang dari kelompok besar 3 dari kelompok kecil 3.4. Di sini saya akan menjelaskan dari soal modul 3 dari lebih tepatnya soal kedua. Jadi di sini kita langsung aja klik tombol new di sini untuk mulai mengerjakannya. Kita masuk ke layar ke windownya untuk mengerjakan. Jadi kita disuruh rubah dulu unitnya seperti biasa. Kita ubah ke milimeter, kita pastikan, dan di sini juga kita ubah nolnya 2 angka di belakang koma jadi 0,00, dan kita tidak lupa karena di sini kita akan buat garis bantu, kita aktifkan ordernya terlebih dahulu tadi, baru kita klik line, baru kita buat garis bantu ke bawah sebesar 85.
lalu kita buat garis bantu lagi. Di sini kita zoom karena masih kekecilan, dan kita buat garis bantu ke kiri lagi sebesar 75, dan kita buat garis bantu lagi ke sebelah kiri karena di sini untuk garis bantu dua bulatan seperti pada soal. Kita buat garis bantu ke kiri sebesar 75, dan kita buat garis bantu lagi ke atas sebesar 16. Di sini kita buat garis bantu ke kanan sebesar 12 mm, dan kita buat lagi garis bantu ke kiri sebesar pertama yang kita buat tadi. Kita tekan escape, lalu kita buat di sini lingkaran menggunakan center diameter. Di sini kita buat lingkaran sebesar 68 mm, dan kita buat lagi lingkaran yang sama diameternya sebesar 68 mm. Lalu di sini kita buat lagi lingkaran di bagian tengahnya sebesar 20 mm. Kita buat lagi lingkaran bagian kanannya menggunakan circle, lalu kita klik dan masukkan jumlah yang kita inginkan 20 mm. Dan setelah itu kita klik line lagi. Kita klik line, dan di sini kita sebentar, mungkin saya akan lihat soal terlebih dahulu. Sini kita klik line lagi, lalu kita buat garis bantu ke kiri ke bawah dulu sebesar 22 mm, dan kita buat garis bantu ke kanan lagi sebesar 17 mm, dan kita tekan sebentar, kita enter, tekan escape, dan kita buat garis bantu ke kiri lagi dengan diameter yang sama, dan lalu kita menggunakan tool line lagi untuk membuat garis bagian atasnya ke bagian kanan sebesar 24 mm, dan ke kiri dengan diameter yang sama yaitu 24 mm. Jadi totalnya 48 mm seperti pada soal yang diinginkan. Lalu kita buat garis sambung ke atas. Kita paskan di sini, kita tekan escape, lalu kita klik line lagi, kita buat garis bantu lagi ke atas. Kita tekan escape pada keyboard, lalu kita selanjutnya kita menggunakan tool fillet. Di sini kita masukkan, tekan F, lalu kita tekan F lagi untuk memfillet bagian kirinya, sisi bagian kirinya lebih tepatnya. Lalu kita coba iris dulu ya. Kita coba iris dulu, kita lihat apakah sudah seperti soal. Dan selanjutnya kita tekan trim di sini. Trim, kita menggunakan tool trim, lalu kita menggunakan tool line lagi. Kita gunakan tool line, lalu kita ke kanan sebesar 37 mm, lalu ke bagian kiri lagi sebesar 37 mm. Lalu kita trim lagi di sini bagian tengahnya. Kita trim lagi di sini, kita trim garis yang tidak perlu di sini. Kita trim garis bantunya lagi, kita trim di sini, kita trim lagi di sini. Kita trim lagi bagian tengahnya di sini. Kita trim lagi bagian atasnya di sini. Lalu setelah itu kita menggunakan line lagi. Jadi di sini kita akan coba hubungkan menggunakan tan radius. Kita ketikkan tan, lalu kita, karena dia di otomatis di sini, lalu kita tekan escape, tekan line lagi, kita tekan line, lalu tan, kita ketikkan tan di sini, tan. Oke, lalu karena dia otomatis jadi kita langsung aja hubungkan di sini. Kita klik lalu tekan escape di sini. Oke, mungkin 30% dari gambar mungkin telah selesai lah.
Kita lanjut mulai mengerjakan. Sebentar, mungkin saya lihat soal sebentar. Kita lihat soal, lalu di sini kita ingin membuat bagian bawahnya, penghubung dua lingkaran bagian bawahnya. Kita menggunakan circle tantan radius, lalu kita di sini kita coba hubungkan, lalu kita masukkan jumlahnya sebesar 175 meter. Lalu kita gunakan tool trim di sini untuk mentrim gambar yang tidak diperlukan atau objek yang berlebih agar seperti soal ini. Kita menggunakan tool offset di sini. Kita gunakan tool offset. Kita geser sebesar 6 mm seperti pada soal yang diberikan. Kita offset pada bagian bawah, lalu kita offset lagi di sini. Kita offset, lalu kita offset bagian sisi kanannya di sini. Lalu setelah itu kita aktifkan tools orthonya di sini, lalu kita coba hubungkan pada sisi bagian atasnya. Kita coba hubungkan. Di sini kita menggunakan tool line lagi, lalu kita coba hubungkan pada sisi bagian kanannya lagi di sini. Mungkin kita akan trim garis yang berlebih. Kita coba bersihkan dulu di sini garis yang tidak perlu agar sesuai dengan soal yang diinginkan, yaitu soal kedua pada kali ini. Kita coba trim di sini, mungkin ada kesalahan tadi, kita ulang lagi trimnya. Kita trim lagi di sini, kita trim lagi garis di sini yang tidak diperlukan. Kita coba trim lagi di sini, kita coba trim lagi di sini, kita coba trim lagi di sini. Jadi fungsi bulat tadi itu hanya untuk garis bantunya. Jadi kita trim lagi di sini, kita trim lagi garis di sini, kita trim lagi garis ini yang tidak perlu. Lalu setelah itu kita mungkin buat garis bantunya lagi, guys. Lalu setelah itu kita gunakan tool line lagi di sini untuk membuat garis ke bawah, yaitu lebih tepatnya garis bantu ke bawah sebesar 6 mm. Lalu setelah itu kita buat garis bantu lagi. Kita di sini membuat persegi panjang tapi kecil gitu, seperti pada soal yang diinginkan. Lalu kita tinggal hubungkan di sini. Sebentar, sepertinya ada kesalahan sedikit berlebih. Kita unduh dulu, lalu kita klik tool line lagi, lalu kita klik line, lalu kita coba hubungkan. Kita coba zoom agar dia lebih teliti garisnya. Kita tekan escape pada keyboard, lalu setelah itu kita klik line lagi, kita buat garis bantu ke bawah sebesar 35 mm. Kita tekan escape. Oke, selanjutnya kita gunakan tool offset untuk mengcopy garis yang sama panjangnya. Lalu setelah kita klik offset, lalu kita trim. Mungkin nanti dulu. Setelah itu kita buat garis bantu lagi untuk membentuk seperti martils di sini ya, seperti pada soal yang saya lihat di sini. Oke, kita gunakan line lagi ke bawah lagi sebesar garis pada bagian sisi kiri yang diminta. Lalu kita coba di sini kita hubungkan garis pada bagian tengah ke kanan. Lalu kita buat lagi pada bagian sisi kiri, kita bentuk seperti kubus gitu. Lalu kita coba trim di sini, kita trim lagi pada bagian sini. Lalu setelah itu kita akan coba lihat bentar. Kita trim mungkin di sini. Kita trim garis yang tidak diinginkan, garis tengahnya, karena di soal tidak ada perintah untuk membuat garis tengahnya. Kita buat kita masukkan nilainya, lalu kita fillet di sini. Kita fillet, lalu kita pada bagian kanannya lagi fillet lagi, masukkan jumlahnya sebesar 17, lalu kita klik objek yang diinginkan, klik lagi bagian atasnya dan selesai di fillet. Mungkin 50% sudah mulai terlihat seperti gambar yang diinginkan. Kita hapus garis bantunya tadi, lalu kita masukkan lagi. Di sini kita ingin offset lagi, kita offset sebesar 6 mm.
mm lebih tepatnya yang saya masukkan tadi. Lalu setelah itu kita menggunakan tool, lalu kita masukkan nilainya, kita buat lingkaran lagi menggunakan circle, kita masukkan nilainya seperti pada bagian sisi kiri, lalu kita masukkan nilainya dan tekan enter, dia akan keluar. Lalu setelah itu kita trim agar seperti atau sesuai dengan soal yang minta. Kita trim lagi di sini, kita trim lagi di sini, dan kita trim lagi di sini lebih tepatnya. Kita trim lagi di sini, kita trim lagi pada bagian kirinya, dan kita trim seperti sudah mulai kelihatan seperti soal yang diminta. Lalu kita trim lagi, dan setelah itu kita menggunakan line lagi. Di sini kita nonaktifkan dulu ortonya, karena kita akan menggunakan bidang kemiringan. Setelah itu kita buat lagi garis sedikit ke atas, lalu kita buat lagi garis ke atas sedikit sebesar 6 mm. Lalu pada bagian kanan kita lakukan hal yang sama seperti pada bagian sisi kiri yang kita lakukan juga. Oke, di sini kita lakukan sebentar. Teksi lurus dan masukkan nilainya, dan setelah itu kita menggunakan full circle lagi di sini, dan kita masukkan dan kita geser ke atas. Nah, keluar. Lalu kita gunakan lagi circle pada bagian kanannya, dan setelah itu kita geser dikit, lalu kita masukkan line di sini untuk menghubungkannya, dan kita masukkan tannya, lalu kita coba hubungkan. Kita klik line lagi menggunakan tan lagi, kita coba garis ke atas dan lakukan pada bagian sisi kanannya juga. Di sini kita coba lakukan pada bagian sisi kanannya juga, dan masukkan line-nya, dan setelah itu kita masukkan di sini dan klikkan masukkan perintah tan, karena di sini dia otomatis akan muncul seperti notifikasi hijau gitu. Lalu kita trim lagi di sini agar seperti pada soal yang diminta. Oke, di sini sudah mulai kelihatan 70% seperti gambar yang mau. Lalu kita buat lagi lingkaran di sini untuk bagian dalam pada bagian sisi kanan dan kiri. Kita coba masukkan di sini sebesar 20 mm, dan kita masukkan lagi pada bagian dalamnya lagi di sebesar 13 mm. Lalu kita masukkan lagi center diameter, dan kita masukkan nilainya lagi sebesar 22 mm, dan kita tekan escape. Dan setelah itu kita buat lagi lingkarannya sebesar 46 mm, dan setelah itu kita buat lagi menggunakan tantan radius. Setelah itu kita coba, karena di sini sudah terdeteksi atau otomatis lebih tepatnya, kita masukkan nilainya sebesar 154 mm. Oke, selanjutnya kita trim garis yang tidak perlu, selanjutnya kita trim lagi, kita trim lagi di sini, dan kita trim lagi di sini, dan kita trim lagi di sini. Garis yang berlebih kita trim lagi. Di sini ada garis yang berlebih lagi dan garis yang berlebih lagi. Dan pada bagian kiri juga tidak kita lupa untuk trim, karena di sini masih ada garis yang berlebih atau tidak digunakan atau tidak perlu. Lalu setelah itu kita gunakan tool erase lagi untuk menghapus garis tengah karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Kita tekan delete di sini, erase, dan kita masukkan lagi center diameter. Oke, selanjutnya kita gunakan circle, dan kita di sini dia otomatis kita masukkan nilainya sebesar 12 mm. Selanjutnya kita array di sini. Ini materi baru yang dipelajari di modul 3 kemarin. Kita tekan yang mau kita array, selanjutnya kita tekan bagian tengahnya, dan selanjutnya seperti pada soal diminta 6 buah. Kita coba atur karena sudah sesuai, lalu kita buat garis putus-putusnya. Di sini kita menggunakan ISO double dash dot.
Oke, kita oke di sini. Kita tekan garis yang kita ingin ubah menjadi garis putus-putus, kita ke properties, baru kita klik line type di sini. Kita masukkan 0,5, baru di sini kita tekan close di sini. Kita tekan close, sudah itu kita buat bagian kanannya. Kita masukkan garisnya sebesar 45 meter dan selanjutnya kita buat lagi menggunakan line. Lanjut kita offset di sini. Kita offset lalu kita trim di sini garis yang tidak perlu karena garis tengah tadi hanya untuk garis membantu. Lalu selanjutnya kita buat lagi di sini sebentar, lalu kita tekan line lagi di sini. Kita tekan line di sini untuk menghubungkan. Kita tekan line di sini, kita trim di sini. Garis yang tidak perlu seperti garis tengah yang sudah saya bilang tadi. Lalu selanjutnya kita di sini menggunakan tool. Jadi kita di sini kita select dulu untuk seperti di grup gitu. Lalu selanjutnya kita tekan array di sini seperti pada lingkaran sebelah kanan. Sesudah itu kita cari garis tengahnya atau titik tengahnya lah, selesai. Karena yang diminta di sini hanya 4, kita masukkan nilainya 4. Lalu setelah itu kita klik centang hijau, lalu kita trim garis yang tidak perlu. Kita trim di sini, kita trim lagi di sini, kita trim lagi di sini. Oke, selanjutnya sudah mulai kelihatan sebesar 90% proses pengerjaan kita. Selanjutnya kita masukkan lagi karena kita ingin membuat daerah arsiran seperti pada soal yang dimau. Selanjutnya kita buat garis dulu. Kita buat garis, selanjutnya menggunakan tool draw di sini lebih tepatnya. Oke, sebentar. Oke, di sini kita raba-raba saja ya. Seperti yang pada soal mau. Lanjut kita sesuaikan lagi. Oke, di sini kita sesuaikan lagi. Oke, lanjut kita sesuaikan lagi. Di sini ada miring sedikit. Oke, langsung kita hubungkan pada garis bawahnya. Oke, nah setelah selesai kita trim. Di sini ada beberapa garis, kita sesuaikan dengan soal yang diberikan. Kita sesuaikan, kita trim. Di sini ini tidak perlu. Lanjut kita buat lagi pada sisi bagian kirinya. Kita buat lagi, kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan di sini, kita sesuaikan lagi. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada miring sedikit. Kita pasin seperti ini, kita lurusin sedikit lurus tapi ada miringnya gitu kalau saya lihat di pada soal. Oke, kita tekan escape lalu kita trim di sini garis yang tidak perlu. Kita trim di sini, kita trim bulatan di sini. Lalu setelah itu kita tekan toolsnya. Kita pilih ANS31 lalu kita tekan centang. Oke, mungkin di sini setelah selesai sesuai dengan soal yang diberikan. Mungkin cukup sekian dari saya soal kedua atas nama Diofra Maltodang, tepatnya dari kelompok 3.4 kelompok besar 3. Mungkin kurang lebihnya bila ada salah kata atau salah pengertian atau salah pengerjaan, kurang lebihnya dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di modul keempat. Terima kasih.